dosen kita tercinta, yaitu Dr. Hendra Khalid MA, tempat tanggal lahir Sarolangun Jambi, tanggal 29 Juni tahun 1977. Seperti yang kita tahu ya, bahwasannya beliau adalah dosen ekonomi syariah, zakat wakaf, S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kampus kita tercinta, dan S2 Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IIKI Jakarta, Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Jakarta, dan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Selain menjadi dosen, beliau juga pengisi acara Ekonomi Syariah RRI Jakarta dan acara Keagamaan Ekonomi Syariah TVRI Nasional pada tahun 2007 sampai sekarang. Beliau juga pengisi kajian bulanan Ekonomi Syariah Masjid Al-Arif, Kementerian Perdagangan RI, dan mingguan Masjid Baitur Rahman, Legoso Ciputat, Tangerang Selatan. Sebagaimana yang kita kenal, beliau juga sebagai motivator dan praktisi bisnis syariah ya teman-teman. Pengurus DPP IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, di bidang zakat wakaf periode 2015 sampai periode 2019. Untuk riwayat pendidikan, beliau di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1995, lalu melanjutkan S1-nya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1999. Lalu melanjutkan S2 beliau, Ekonomi Syariah, angkatan pertama, Masya Allah ya teman-teman. Pasca Sarjana UIN Syariah Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2002. Dan melanjutkan S3 beliau, angkatan pertama juga, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2008. Baik Bapak, ini langsung saja ya Pak. Kita mulai diskusi santai kita pada pagi hari ini yang bertemakan liburan keren bareng Esai. Yuk isi liburan kita dengan kegiatan produktif. Sebagaimana kita tahu ya Pak dan teman-teman, bahwasannya tingkat produktivitas setiap individu pastinya berbeda-beda. Dan pada momen kali ini, insya Allah kita akan mengupas sedemikian rupa bagaimana sih cara produktif versi mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta nih, ya kan? Kita terkenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar adik-adik sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat Bapak. Alhamdulillah, senang sekali ketemu adik-adik. Biasanya kita ketemu di kelas ya. Tapi kali ini kita ketemu di ruang virtual ya. Tentu ini ada yang sudah liburan, sudah ada pulang kampung dan berbagai macamnya. Jadi ini Masya Allah luar biasa, semangat pagi, semangat Zulhijjah juga untuk kita bersama. Nah, makasih Mayang ya, Mayang Sabrina ya, moderator yang keren top banget di hari ini gitu ya. Apa sih yang terbayang oleh adik kalau liburan? Apa sih yang terbayang? Hah? Ketemu keluarga. Terus? Healing. Healing, Pak. Healing. Oh, apa lagi? Hah? Apa yang terbayang oleh adik sekarang kalau liburan? Jalan-jalan. Istirahat, berhenti aktivitas, berhenti kuliah, pokoknya cuma ada di dalam kamar. Begitu kan? Iya, Pak. Iya, Bapak. Iya kan? Jadi yang terbayang kan selalu begitu kan? Ore, gue liburan, kira-kira gitu kan. Habis itu berhenti beraktivitas dan berbagai macamnya. Yang penting adalah ore gitu kira-kira. Jadi kita akan liburan nih tanggal berapa? Tanggal sekian. Alhamdulillah gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi kemudian? Kita berhenti beraktivitas dan selesai. Ya, gitu. Nah padahal kalau kita mau tahu sebenarnya makna liburan atau apa itu arti liburan? Liburan itu adalah perpindahan satu aktivitas pada aktivitas lainnya. Ya, jadi intiqalul amal ilal amal. Ya, nah, paham nggak dari itu? Bahwa intiqal itu perpindahan satu amal, satu aktivitas pada aktivitas lainnya. Itu artinya
Jadi liburan bukan berhenti beraktivitas. Salah kalau kemudian kita beranggapan bahwa kalau liburan tuh saya berhenti beraktivitas. Tidak. Kita harus mencari aktivitas lainnya agar kemudian tetap produktif. Gitu. Jadi umpama nih kuliah nih punya rutinitas nih dalam 1 minggu misalnya dari Senin sampai Jumat ya atau sampai Sabtu kadang-kadang. Nah, dan itu kan berhenti tuh, ya kan? Maka kita mencari aktivitas lainnya. Artinya kita tetap produktif. Nah, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Atau berapa lama? Ya, kita akan bertanya lagi nih, berapa lama sih liburan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam itu? Berapa lama? Ya, 2 bulan ya. 2 bulan itu sekitar 2 kali 30 hari. Lama atau pendek? Lama. Lama loh kan? Lama. Ya 60 hari kan? Ya. Ya. Jadi kalau 60 hari ini waktu yang begitu lama sekali adik-adik sekalian. Jadi kalau kemudian adik-adik tidak gunakan, tidak diprogram, tidak dirancang dari sekarang, maka 60 hari sia-sia saja. Nah, pertanyaannya adalah next adalah apa yang harus adik-adik lakukan ya dalam 60 hari itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau pertama yang bisa dilakukan adalah jalan-jalan ekonomi syariah. Kemana? Bisa di dalam negeri, bisa keluar negeri. Kebayang nggak sih? Hah? Butuh berapa Kebayang. hari, Pak Indra? Traveling itu ya, kalau nih ya, ini jarang dilakukan sebenarnya oleh anak-anak fakultas syariah sebenarnya. Ya, mahal atau murah sih, Pak Indra? Bagi saya murah pada dasarnya. Ya, dulu kita pernah misalnya ajak mahasiswa ke Kedutaan Besar Malaysia. Apa yang terjadi kemudian? Kata Kedutaan Besar Malaysia, siapapun di antara adik-adik kalau mau magang di Malaysia di lembaga keuangan syariah, kami bikin pengantar. Betapa luar biasa sebenarnya, ada peluang begitu banyak. Ya, artinya sebelum liburan kita bisa bikin program. Mau kemana sih? Magang di Singapura, magang di Malaysia. Wah, Pendra, dengar Malaysia aja kayaknya gimana gitu jauh kira-kira gitu. Enggak. Berapa jam Jakarta Malaysia? 1 jam 45 menitan kan? Sekitar itu Iya. kan? Berapa jam Jakarta Singapura? Sekitar itu juga kan? Berapa jam Jakarta Pekanbaru? 1 jam 45 menit juga. Jakarta Aceh berapa jam, Zah? 2 jam 20 Lebih menit. jauh ke Aceh dibandingkan ke Singapura sama Malaysia. Jakarta Brunei berapa jam? 2 jam. Jadi artinya jangan pernah beranggapan luar negeri itu jauh. Luar negeri itu dekat. Ya. Saya sering motivasi adik-adik sekalian. Jadi luar negeri itu dekat, tidak jauh. Berapa jam Jakarta ke Korea? Seoul ya, berapa jam? 6 jam. Jauh atau dekat? Dekat 6 jam. Iya kan? Baru nanti kita bicara bagaimana strateginya, berapa biayanya dan berbagai macamnya. Ya, saya ingin sih anak-anak IIK itu adalah bukan lagi berpikir Ciputat, tapi sudah berpikir antar negara. Ya, kalau tidak berani, kapan? Tapi ada yang nekat loh sebagian di antara kalau saya motivasi di kelas itu, ya ada sebagian yang langsung berani. Ada caranya. Kalau ala Nora misalnya, dia berani cari minta beasiswa ke Basnas, tiba-tiba dapat beasiswa langsung ke Dompu sana, ke kampungnya dia, lalu dia berangkat, dia kirim surat ke namanya MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Jadi dia berharap dari bantuan itu. Atau kemudian alanya siapa kemarin ya? Siapa satu? Yang kakak kelasnya adik? Fatimatun Nisa, Kanisa. Nisa, Fatimatun Nisa misalnya, dia keren lagi. Ya, karena dia nggak termasuk yang tidak berani banget kira-kira gitu, tapi dia punya mimpi besar. Gimana caranya? Dia pakai travel, ya, dia cari agent. Bagaimana caranya? Tentu kalau pakai agent, tentu dia butuh dana yang akan lebih besar dibandingkan Nora kira-kira gitu kan. Nah, apa yang dilakukannya? Dia minta sponsorship juga kepada Basnas di kampungnya dia. Ya, akhirnya dia bisa juga berangkat, meskipun hanya 3 hari. Mana lebih lama, Nora pada si siapa? Fatima, lebih lama Nora. Nora hampir 1 bulanan bisa magang di Singapura. Padahal niat awalnya apa? Niat awalnya cuman hanya beberapa hari. Tapi itulah berkahnya Al-Quran. Ya, sampai di sana dia bilang, Anda mau magang nggak? Dikasih kesempatan magang. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi
Ada banyak loh adik-adik sekalian bisa adik-adik lakukan jalan-jalan ekonomi syariah ini. Nah, bagi yang punya uang bisa berapa sih budgetnya? Nah, kemarin tuh teman-teman di MZW yang semester 6 ya, terus sudah lihat-lihat kemarin berapa Za kalau 3 negara Za kemarin Za? 5 juta, 4 juta Za kemarin Za? Ya, setelan begitu, Pak. 4 Ya, sekitar jutaan 4 aja. juta dapat 3 negara, tinggal duduk manis, ya makan tinggal makan, hotel tinggal dia siapin, ya itu 4 juta ya. Singapura, Malaysia sama Thailand. Thailand. Nah, jadi bisa nggak? Nah, saya pikir bisa saja. Lalu bagaimana caranya? Karena adik ini adalah para pejuang ekonomi syariah dan zakat wakaf. Saya pikir ada banyak orang mau memberikan sponsorship. Syaratnya adalah adik-adik menjual ide. Ya, menjual ide itu artinya bagaimana kemudian ide adik-adik itu atau jalan-jalan adik-adik itu akan punya dampak lah setidaknya bagi Indonesia, bagi zakat atau wakaf dan berbagai macamnya. Nah, itu bagi saya jalan keluar yang pertama. Kalau begitu masih beranggapan jauh atau dekat? Dekat. Ini Pak Indra fotonya di mana Dekat. nih, Pak Indra nih? Pak Indra ini fotonya lagi di Bandara Hong Kong. Ah, ini Hong Kong ya. Ah, ini Hong Kong itu. Ya, jadi itu Hong Kong. Jadi kalau ini di mana nih? Ini Korea Selatan ya. Ini lagi musim semi ya. Jadi berguguran ya, lagi musim gugur, musim gugur ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ini daun-daun berguguran dan semua berubah. Ada yang kuning, ada yang merah dan berbagai macamnya. Ini berada di Nami Island ya. Saya juga dulu cuma dengar-dengar aja Nami Island gitu ya. Winter Sonata. Inilah patung Winter Sonata itu ya. Nah, ini patung Winter Sonata pengagum Korea. Ya. Nah, ini Winter Sonata dan ya jadi inilah Nami Island, satu pulau yang didesain menjadi ya pulau, ada mata uangnya sendiri kayak mainan gitu ya, berbagai macamnya. Nah, itulah Nami Island. Dan itulah tempat syutingnya film Winter Sonata yang sangat terkenal itu. Nah, kita kembali lagi pada ilmiah tadi. Jadi bagaimana jalan-jalan ekonomi syariah? Jadi saya pikir bisa. Nah, persoalannya Pak Hendra kan kami kan sudah liburan nih, ya kan? Terus gimana caranya dong kalau sudah liburan ini? Nah, saya pikir 60 hari kan belum lewat nih, ya. Masih bisa nggak? Bisa. Bikin paspor. Syarat utamanya punya paspor. Paspor berapa bikinnya? Murah sekarang kok bikin paspor kok. Ada yang sudah punya paspor di kelas kita ini? Punya, Pak. Sudah? Hah? Iya, Coba Pak. saya pengen lihat. Acungkan tangan. Ada berapa orang yang sudah punya paspor di kelas ini? Angkat tangan. Nggak ada. Satu dapatin ya. Patin sudah. Terus yang lain. Dua. Mau Izatil. Sudah punya paspor. Siapa lagi? Di kelas kita ini. Karena syarat antar negara cuma satu paspor. Ya kan? Selain paspor namanya visa kan? Tahu visa ya, izin ya. Nah, izin ya gitu. Tapi kalau negara, ada beberapa negara tanpa perlu visa, hanya datang ke bandara, tinggal stempel, sudah berangkat. Negara mana aja diantaranya? Malaysia, Singapura, ya. Pokoknya negara-negara tetangga itu rata-rata tidak pakai visa kita, cuman pakai stempel aja. Stempel di bandara Soekarno-Hatta, ya, kita datang minimal 3 jam sebelum keberangkatan karena 1 jam itu dianggap mengurus paspor dan berbagai macamnya imigrasi dan ya alokasikanlah sekitar 3 jam sebelum keberangkatan. Beda dengan domestik. Kalau domestik ya sekitar 1 jam atau 2 jam. Nah, gitu. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah paspor. Nah, bismillah aja lah ya, bikin paspor atau ya kalau memang masih terlambat nih, masih ada kan belum masuk baru seminggu lagi kan baru masuk Julinya kan. Nah, jadi bagi saya bisa nih seminggu bikin program atau 10 hari selama di kampung bikin program bikin paspor ya mandiri saja datang ya habis itu baru deh Bismillah kalau nggak dipaksain nggak jadi sih kayak gitu harus maksain kira-kira gitu. Nah, gitu. Yang terdekat aja lah kalau mau uji nyali bagi saya Singapura deh. Kenapa Singapura? Singapura itu kalau kita pergi pakai pesawat paling pagi, bisa kita pulang pakai pesawat paling malam.
Nah, gitu. Berapa? Coba searching berapa ongkos Jakarta Singapura. Ada yang mau searching pagi-pagi gini. Coba berapa pesawat Jakarta Singapura? Sekitar 800-an, Pak. Paling murah 800 Aulia ya. Kalau dulu masih ada 300-an sih. Sekarang sekitar 600 ada nggak ya? Nggak ada ya. Masih ada 600 700 masih kali ya. Ada Bapak, kemarin bulan kemarin ada 400-an malah. Ah ya 400. Memang rata-rata kalau paling murah 400. Dulu saya masih bersama mahasiswa sekitar 2 tahun lalu masih ada 300-an sih. Jadi sehingga kita punya budget cuma 1 juta, PP bisa kan? Ya pergi 400, pulang 400 juta lah gitu kan. Terus gimana Pak Hendra, kami di sana makan minumnya Pak Hendra? Makannya gampang caranya, ya kan? Makan anggaplah $1 Singapura itu sekitar 10 ribuan, $4, $5 lah gitu. Ada namanya staff kantin dan berbagai macamnya. Nah gitu kan. Habis itu gimana Pak Hendra, kami jalan-jalan sana, naik MRT. Dari bandara itu langsung terconnecting semua MRT. Kita bisa turun di Bugis misalnya, kita bisa turun di Bugis itu ada namanya Sultan Mosque ya, ada Masjid Sultan ya, di situ Kampung Arab namanya. Nah, di situ bagi saya tinggal biasanya MRT itu kita keluar masuk mall, nanti keluar dari MRT itu biasanya ketemu mall terus keluar. Jadi enjoy banget bagi saya kira-kira. Atau kemudian mau ke patung Merlion Park misalnya kan, patung singa itu, nah, itu bisa. Tapi kalau berangkatnya bareng-bareng, misalnya kan berempat itu, bagi saya di bandara itu nanti tinggal turun ke bawah, itu ada Grab, nah pakai Grab, pakai aplikasi Grab, dan itu bagi saya enjoy juga sih. Misalnya saya pingin ke Merlion Park misalnya, patung singa itu, nah sudah beberapa dolar lah gitu. Habis itu misalnya tinggal jepret foto-foto sudah membuktikan bahwa adik sudah ke Singapura kan, kira-kira gitu kan. Nah, habis itu adik baru kemudian ke kok saya jadi lupa ya, jadi apa sebagainya. Habis merempak apa namanya nih, lupa saya. Ada satu lagi yang mahal itu apa ya? Nah, pokoknya Disneyland, Pak. apa? Disneyland. Iya, Disneyland apa itu ya, seingat saya itu. Dan itu tinggal ke sana, tinggal foto-foto oke. Tapi kalau masuk boleh juga lah. Tapi cukup kan, ikoniknya kan di sana aja. Ada itu dari sisi rihlah jalan-jalannya. Nah, ilmiahnya gimana Pak Hendra ekonomi syariahnya? Nah, tinggal kalau umpama adik mau besar misalnya, bagi saya di Singapura itu ekonomi syariah yang menarik adalah bagi saya adalah zakat wakaf, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura, ya kan. Nah, tinggallah email ya, saya beri kontak. Nah, caranya karena kita sudah punya hubungan baik nih dengan Majelis Ulama Islam Singapura, satu, tanya ke Nora, ya pasti dia punya kontak Singapura. Atau dua, tanya sama Fatimah, pasti dia apalagi baru tahun ini Fatimah. Nah, tanya Fatimah, Kak, aku mau ke Majelis Ulama Islam Singapura, Kak. Gimana caranya, Kak? Kontaknya sana, siapa yang harus dikontak di sana? Nah, atau satu lagi ada mahasiswa S3 ya di pasca IKI itu adalah anggota Majelis Ulama Islam Singapura. Nanti minta sama Bu Sopi nomor kontaknya. Nah, jadi mau apa lagi nih? Nah, cara jalan-jalannya kalau banyak orang biasanya nggak jadi tuh idenya, nunggu banyak orang, ya. Nah, bagi saya sarannya adalah carilah teman sejawat paling dekat lah, kira-kira 3 orang, 4 orang, dan itu lebih efektif. Satu, orang tua nggak bakalan khawatir karena punya teman kira-kira gitu. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa kita grup kecil gitu bagi saya, dan itu lebih enjoy lah bagi saya. Kalau naik Grab ada apa-apa nggak terlalu rame lah, riuh kira 3, 4 orang, 5 orang kan masih cukup kan satu mobil kecil itu kan kira-kira gitu. Nah, itu untuk Singapura bagi saya. Jadi kelebihannya Singapura itu ya satu, karena di bandara itu sudah dapat kita destinasi-destinasi karena banyak sekali destinasi-destinasi di bandara aja. Paling dekat ya tempat-tempat lain bagi saya. Atau yang kedua, apa yang bisa dapatkan dari ekonomi syariah? Adik-adik tinggal naik MRT tadi, adik-adik turun saja di kampung Arab tadi, kampung Muslim ya, kampung Arab situ. Ya adik-adik tinggal lihat destinasi misalnya Masjid Sultan, masjid besar Islam dan berbagai macamnya. Itu bisa nggak ya? Bisa.
1 bulan ini bisa progress, go it. Berani nggak? Saya pengen lihat nanti loh. Nanti pas kita ketemu di bulan September, Pak, aku kemarin sudah dari Singapura, betul kata Pak Enda, nggak ada ribet-ribet. Jadi taklukkan negara tetangga, ya, di semester 4 misalnya, atau di semester 6, nah habis itu, liburan semester berikutnya, itu pasti ketagihan. Kalau orang sudah traveling itu dia ketagihan tuh. Ya, dia akan melakukan traveling berikutnya. Nah, baru nanti buat Malaysia kah, ya sendiri aja cari gitu. Habis itu agak jauh sedikit ke Brunei. Brunei itu 2 jam. Agak jauh sedikit ke Thailand, 3 jam Jakarta Thailand. Agak jauh sedikit baru ente masuk nanti ke Korea yang 6 jam, ke India 6 jam gitu kan. Ngapain sih Pak Hendra ke India gitu? Nggak pernah terbayang sih ke India kan? Taj Mahal kan. Taj Mahal itu ente harus buktikan. Aku ingin buktikan Taj Mahal itu buah untuk sebuah cinta, itu kan Taj gitu, Taj Mahal. Ya meskipun orang mengatakan jorok ya macamnya, bagi saya menarik sih. Saya belum pernah juga ke India, tapi ada banyak literasi tentang India kira-kira gitu. Nah, agak jauh sedikit pergilah ke Turki. Nah, Turki apa sih yang menarik, murah nggak? Turki ya sekitar kita butuh budget agak banyak sedikit bagi saya. Kalau ke Korea kan sekitar 10 jutaan ya, 6 harian sekitar 10 juta ya Korea itu. Ya, ada sekitar 10 juta saya ada. Kalau ke Turki ada sekitar 7 sampai 8 jutaan ya yang kita masuk yang sekitar 6 hari atau berapa kan agak murah sekarang pesawatnya kan. Turki lalu kemudian ke Thailand tadi ada yang 3 paket itu bagi saya banyak sekali lah. Yang banyak dibuat paket sekarang kan Thailand, Singapura, Malaysia itu. Itu. Gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat kalau memang mau mendunia tadi karena tagline-nya tadi adalah siapa kita? Siapa kita? Mudah mendunia. Gitu. Sekarang mudah mendunia itu stepnya diawali oleh langkah kecil ada Singapura atau Malaysia. Dan itu yang paling gampang dan bisa eksekusinya cepat begitu kira-kira gitu. Tapi kalau mau dapat ada 2 tadi kan, satu rihlah jalan-jalannya aja, atau yang kedua ada ilmiahnya. Ilmiahnya tadi bisa ke Majelis Ulama Islam Singapura bagi teman-teman zakat wakaf dan lainnya, atau kemudian bisa langsung kemudian ke Masjid Sultan dan berbagai macamnya. Saya pikir itu nuansa Islami. Tapi kalau ada yang mau dekat lagi dikit ya, saya pernah tuh mencoba, ada nanti turun di Masjid Sultan, habis itu ada adik naik namanya base, nyeberanglah ke seberang Singapura itu namanya Johor. Nah, di Johor itulah ada namanya wakaf terminal dia, itu saham wakaf terminal, itu sangat terkenal juga ya saham wakaf ya. Nah itu Johor, cuman berapa ya? Seingat saya dulu berapa puluh ribu, 20.000 atau berapa ya? Ya naik bis enteng-enteng gitu. Tapi kalau mau enjoy naik taksi sekitar 100 ringgit atau berapa seingat saya gitu. Jadi seperti Fatimah kemarin, betul karena dia takut bayar hotelnya mahal di Singapura, dia nginapnya di Johor. Nah, Johor Singapura itu cuma jembatan aja deh, jembatan itu penghubung pembatas antara Malaysia dengan Singapura. Jadi jembatan. Pada dasarnya Singapura itu kan dulu miliknya Malaysia, dijual kan oleh Sultan Johor ke Singapura. Itu ceritanya kira-kira gitu. Jadi Singapura itu kecil, 30 menit kita kelilingi sudah selesai. Nah, jadi dapat 2 negara, tapi tidak dapat ke Kuala Lumpur karena dari Johor ke Kuala Lumpur itu butuh waktu sekitar 4 jam. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau dapat ya masuk juga kurikulum kita ya kan, kunjungan Singapura Malaysia, meskipun Malaysianya di ujungnya Johor kan kira-kira gitu. Nah, gitu kan. Nah, dari situ nanti ada sebenarnya kalau mau ada pesawat Johor Jakarta. Nah, kalau mau bikin program gitu bisa juga. Tapi kalau enggak satu negara aja, enggak ribet-ribet banget bagi saya Singapura aja. Jadi pulangnya kalau enggak mau nginap gitu, mau hemat, ya sudah kita pulang pakai pesawat paling malam, kira-kira gitu. Atau pulang pesawat pagi besok. Nginapnya di mana, Penda? Di bandara. Di bandara tuh banyak loh orang tidur. Singapura tuh jangan dikira bandaranya kecil. Bandara Singapura tuh fasilitasnya, masya Allah dahsyat luar biasa. Ya banyak orang tidur di transit aja situ lah. Namanya juga mahasiswa atau tapi dapat ilmu pengalaman kan gitu. Nah gitu kiatnya. Ya sudahlah kita bermalam di Singapura, tapi kita bermalam di bandara aja.
Nah, kita duduk-duduk gitu atau apa gitu, is oke kan? Banyak sekali karena Singapura itu kan hub. Hub itu merupakan jembatan untuk ke banyak negara. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya pikir itu ya untuk satu yang tadi yang jalan-jalan ke luar negeri. Jangan keciputat lagi mau jalan-jalan kemana, kita puncak, udah puncak maning, janganlah, gitu kan. Nanti kurikulum vitae-nya Fatin jalan-jalan ke puncak, enggak dilihat orang, tapi Fatin visit tour ke Singapura misalnya, ke Brunei misalnya gitu. Orang lihat, keren anak muda ini ya. Nah, gitu. Atau bikinlah kurikulum vitae-nya apa namanya? Wisata halal misalnya. Anggap kan bisa itu wisata halal ke Singapura, wisata halal meskipun itu dilakukan secara individu. Bisa nggak Pendra? Bisa, itu kurikulum vitae gitu. Oke ya. Yang kedua nulis buku. Ya, nulis buku ekonomi syariah. Bisa nggak Pendra? Sebenarnya kalau konsisten satu hari, one day, satu hari satu tulisan satu lembar, maka dalam 30 hari kan sudah 30 lembar tuh. Ya, maka dalam 2 bulan 60 lembar. Konsisten aja apa yang ada dilihat, perhatikan misalnya, dan itu tulis. Tapi untuk menyemangati kita, belajarlah menulis dulu di media sosial. Karena media sosial kan setidaknya ada penghargaan dari like orang, dilihat orang, dibaca orang, itu ada dorongan biasanya, itu ada penghargaan biasanya kan gitu. Nah setelah itu baru kemudian, atau memang langsung saja tulis, tidak perlu di post di medsos, langsung jadi buku. Nah pertanyaannya bagaimana cara menjadi buku Pendra? Nah adik-adik gabung sekarang dengan IG yang menerbitkan buku online. Itu cuma bayar 300.000, paling malah 500.000, ya kan? Itu sudah dapat bukunya, sudah dapat izin ISBN-nya. Jadi di semester 4 adik-adik sudah punya karya tulis buku tentang ekonomi syariah yang sederhana saja. Nah, Masya Allah, saya kebayang kalau di semester 4 dan semester 6 adik-adik sudah nulis buku, maka nanti ketika jadi dosen sudah punya puluhan karya, ya gitu kan? Dan itu dimanfaatkan betul untuk menulis itu. Susah nggak satu lembar satu malam? Ketika menjelang tidur misalnya kan, menjelang tidur atau subuh hari kan, macam-macam orang menulis itu kan. Ada yang moodnya itu ketika habis subuh ya, atau habis sholat tahajud malam hari satu lembar, atau sebelum tidur satu lembar. Konsisten aja selama liburan, maka akan jadi buku dan itu diterbitkan. Wah keren habis itu ya, pengarangnya Izzah misalnya kan, kira-kira gitu kan, atau Aulia Utami atau Agiska, macam-macam teman-teman, atau Mayang kira-kira, dan semuanya ditulis gitu, keren, dan itu penyemangat gitu. Jadi yang sederhana saja dan orang butuh kira-kira gitu, tentang ekonomi syariah misalnya, tentang apa kira-kira gitu kaitannya ekonomi syariah. Bisa nggak Pendra? Bisa saya pikir. Nah lalu habis itu diterbitkan gitu kan, diterbitkan. Nah, terbitkan bisa itu. Kalau yang nggak mau penerbit besar karena kita belum punya nama misalnya, saran saya terbitkanlah melalui penerbit-penerbit online. Itu kan banyak sekarang kan, ada tinggal searching aja lah di penerbit online, dan bahkan ada mahasiswi IKI itu yang bekerja di penerbit online buku itu sering sekali menawarkan buku-buku yang, dan itu dahsyat biasa. Nah kalau bagus nanti akan menjadi royalti, ada dapat royaltinya ya, dari royalti itu bisa jalan-jalan ke luar negeri kan keren habis bagi saya kan gitu. Jadi berpikirlah multi efek kira-kira. Nah, yang terakhir, yang ketiga lah bagi saya adalah magang, ya, magang di lembaga keuangan syariah. Dari ini bisa nggak Pak Hendra? Kemarin ada banyak misal dari semester 4 tanya sama Pak Hendra di mata kuliah IKNB Syariah misalnya, seperti Mayang dan teman-teman nih. Nah, gimana caranya Pak Hendra? Bisa. Biasanya magang itu kan untuk kakak-kakak yang sudah di semester 6 seperti Rombongan Agiska dan teman-teman ini, yang dia memang diwajibkan untuk magang atau kemudian KKL dan berbagai macamnya. Nah, bagi yang semester 4, semester 2 kan belum ada kewajiban tuh. Nah, gimana caranya? Bisa magang, namanya magang mandiri. Gimana caranya Pak Hendra? Datanglah, apa misalnya yang menjadi konsen adik-adik, ketertarikan adik-adik sekalian. Aku tuh tertarik kepada misalnya asuransi, datang ke lembaga asuransi, tanya, Mas, Mbak, saya kebetulan di semester ini ada sekitar 2 bulan atau 1 bulan, saya libur, bisa nggak saya magang di tempat Bapak ini? Oh bisa deh, tapi kami butuh surat dulu ya dari kampus. Oke, tinggal minta sama Kak Putri ya, atau Kak Pipa di fakultas, Kak, aku semester ini mau magang. Di mana? Di itu. Nah, tinggal minta surat. Nah, surat nanti tangan Pak Dekan sudah selesai. Dapat sertifikatnya.
semester depan mana lagi? Nah, ada banyak, bisa di OJK, bisa di Bursa Efek Syariah, ya kan? Bisa di mana lagi? Di KNES, ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Keren habis tuh deh. Ya, nanti kalau bikin skripsi, adik-adik sekalian sudah punya jaringannya, sudah punya datanya. Atau kantor menteri, Menteri Agama, di situ ada Direktorat Zakat dan Wakaf. Pasti mereka butuh loh, Dek. Butuh kalian. Ya, dengan catatan bilang, saya lagi libur kuliah, saya mau magang. Apalagi kita sekarang dikenal dengan kampus merdeka, kan? Jadi tidak ada kata bagi saya. Bisa magang di BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan mereka senang, ya. Ada dia nanti dikasih makan siang kadang-kadang kan gitu, magang kan enak, misal makan siang dapat, cara mereka bekerja gimana dapat, ilmunya juga dapat, dan berbagai macamnya. Jadi yang biasanya kita tidak punya self confidence, percaya diri, mau masuk kantor menteri takut. Sama sih, sama-sama. Saya dulu orang kampung, orang sekolah nyantri di Ponorogo sana, lu datang ke Jakarta, kucuk-kucuk, malu takut. Apa iya ya? Tapi saya punya teman lulusan Mesir, S2-nya Australia, dia bilang, kamu harus berani. Nah, pada saat itulah kemudian saya berani dan ketemu dengan menteri, ketemu dengan pejabat-pejabat dan berbagai macamnya. Memang dibutuhkan keberanian. Mereka juga sama dengan seperti kita. Nah, saya pikir 3 itu ya, adik sekalian, nanti bisa berkembang di diskusi kita di hari ini. Jadi ada 3 alternatif yang bisa adik lakukan. Ya, di samping tentu sebagai mahasiswa Al-Quran, tentu murojaahnya tidak boleh kendor kira-kira ya. Bisa punya mimpi harus 30 juz di 60 hari itu dan berbagai macamnya. Saya pikir itu untuk adik-adik sekalian, mau jalan-jalan ke luar negeri, atau nulis buku, atau mau magang. Nah, tapi tetap Al-Quran ada di hati adik-adik sekalian. Saya pikir itu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian sebagai bekal untuk ini, cara mewujudkan actionnya, saya pikir itu ya. Nah, ini adalah foto saya di beberapa negara, Mesir, ya alhamdulillah Pak Enda sudah mengunjungi hampir 10 negara di dunia ya. Jadi hampir 10 negara, baik di timur rata-rata hampir sudah selesai semua, Mesir, Yordan, Palestina ya. Lalu kemudian orang mengatakan Israel pernah ya, saya tetap tidak masuk, tapi bagi saya ya mau tidak mau kalau ke Palestina tetap kita masuk ke Israel kan gitu, jembatannya kan melalui sana. Pernah juga ke Bukit Tursina tempat Nabi Musa ketemu Allah. Pak Enda juga pernah ke Gua Ashabul Kahfi. Pak Enda juga pernah berenang di Laut Mati tempat Nabi Lut ya, dan itu laut terasin di dunia ya. Dan Pak Enda pernah juga ke kota tertua di dunia ya, di Jericho namanya. Dan Pak Hendra juga pernah ke namanya Petra. Petra itu adalah merupakan 7 di antara keajaiban dunia hari ini, ya, dan itu mengalahkan Borobudur. Dulu Borobudur masuk 7 kan, sekarang Borobudur nggak masuk, gantinya Petra. Dan ya banyaklah, kalau Asia hampir semua sudah dikunjungi. Nah, saya ingin punya adik-adik talenta-talenta baik ini, setidaknya lahir dari Iki, Agiska, dan teman-teman, Zaitun ya. Tapi Zaitun dipanggil Zaitun, nah kalau kata teman-teman apa jadi pakai ngomong gitu. Nah, saya ingin lahir ya, apalagi adik-adik yang semester 2 yang masih muda harus mendunia. Pokoknya semester 8 itu tidak dapat 4 negara atau sudah dapat 8 negara. Jadi kalau saya dulu dan keluarga punya mimpi 1 years, satu tahun itu 1 negara, dan itu berhenti ketika pandemi. Jadi kunjungan saya terakhir ke luar negeri itu ketika 2019. Pada saat itu saya dan istri dan anak ke Korea Selatan. Nah, pulang dari Korea habis itu pandemi. Setelah pandemi belum keluar lagi nih, kira-kira gitu. Nah, saya berharap adik-adik punya mimpi juga, 1 semester 1 negara. Maka 8 semester dapat 8 negara. Berani nggak sih? Siap nggak sih? Kan sudah dikasih keywordnya dari gampang mudah kan? Sama seperti makan paginya di Jakarta, makan siangnya di Singapura. Bikin status gitu. Iya kan? Atau saya pernah bikin status dulu ketika saya ke Turki. Turki itu kan 2 benua. Benua Istanbulnya itu adalah benua Eropa, ya. Bursa seberang sana adalah benua Asia. Nah, itu bagus juga kalau bikin status. Makan pagi di benua Eropa, makan siang di benua Asia. So sweet, kira-kira gitu. Itu kita mendunia kan. Kalau pergi ke Mesir, 2 benua juga. Kairo itu namanya benua Afrika, tapi kalau kita terusan Suez di seberang sana,
seperti mata air Musa dan berbagai macamnya, itu sudah masuk Asia. Jadi melewati laut di bawah laut itu. Dan itu 2 benua juga. Taklukkanlah 5 benua ya. Saya pikir itu, thank you for you all. Anak muda yang hebat. Saya ingin lahir dari IKI Jakarta tidak hanya hafal Quran, tapi juga mendunia. Keywordnya Pendo sudah kasih, kuncinya 1, bikin paspor. Apa dalam bahasa Arabnya? Fa idza azamta falyatawakkal alal Allah. Kalau Anda sudah berazam, maka tawakal pada Allah. Ada satu lagi, iza sodakol azmu, kalau azammu sudah bulat, keinginanmu sudah bulat, apa berikutnya? Wadohas sabil, jalan akan terbuka. Nah, nyambung ya. Jadi jalan akan terbuka. Nah, saya pikir itu. Thank you, good luck, Mayo. Makasih, kurang lebih mohon maaf. Selamat liburan, selamat jalan-jalan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, kita akan ngobrol setelah ini. Tapi ngobrolnya dapat 50.000 untuk 30 orang. Nanti akan ditransfer oleh Pak Hendra. Tapi menentukan panitia agiskan, teman-teman. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.